Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan dalam hadis ini menjelaskan ketepatan pengajian di dalam malam ini, pengajian berupa kitab hadis Syarah Muslim. Dari hadis inilah yang akan memberikan penjelasan. Ada yang mengatakan dalam hadis Muslim sendiri menyebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Ada yang pakai idza mata al insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Hadis Rasulullah beliau itu bersabda dengan pakai hadis ini yang sering kita dengar dalam pemahaman dan sering kita dengar di dalam pemakaian hadis, yaitu idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ini yang sering kita didengar dan sering dipakai dengan penjelasan bahwa apabila manusia, berdasarkan anak Adam manusia, karena ada yang memberikan hadis idza mata al insanu, tidak pakai ibnu Adam tapi al insanu. Jika kalian manusia itu sudah mati, artinya in qata'a amaluhu illa min salasin, semua amalnya, amal pekerjaan dari orang yang sudah mati manusia itu sendiri, illa min salasin, itu akan hilang kecuali 3 perkara. Ini yang sering kita dengar dengan memakai keterangan hadis ini. Shadaqatin jariyatin, di antara yang 3 itu termasuk sodakoh yang mengalir. Ya, kita memberikan sodakoh, itulah yang dimaksud sodakoh yang mengalir. Inilah yang dimaksud sodakoh. Pasti sodakohnya itu akan mengalir terus kepada orang yang bersodakoh. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Bahasanya kita memberikan keilmuan, kita mengajarkan halib ba ta'sa, di situ dipakai dengan orang-orang setelah kita mengajarkan kepada si santri, kepada adik-adik sekalian, adik-adik kemudian mengajarkan lagi, itu ilmun yuntafa'u bih. Artinya itu ilmu yang bermanfaat, dan itu akan menjadi siraman yang tidak akan terputus kepada orang yang sudah mati amalnya. Dan ini yang menjadi predikat yang sering kita dijadikan permasalahan. Ketepatan hadis ini yang dibahas, ketepatan hadis ini, karena saya sering mendengar awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang jelas mendoakan kepada orang tua. Kalau sudah soleh pasti mendoakan kepada orang tua, enak-enakan saja sudah. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bahkan Imam Muslim sendiri menjelaskan di sini. Nah, sekarang ada pertanyaan yang sering kita terjadi di dalam beberapa pemahaman hadis ini yang dipakai. Saya sering mendengarkan dan saya sempat kedatangan seorang, saya tidak perlu menyebutkan orang, cuman itu sudah mengangkat hadis ini yang dipertanyakan. Dia itu orang bertanya begini, Ustadz, apakah nyampe amalnya seseorang atau pekerjaan seseorang yang dikhususkan kepada orang mati? Contoh, dia itu tanya kepada saya seperti itu. Contohnya, saya baca surat Yasin, saya mengerjakan ini untuk orang yang mati, termasuk adanya kejadian yang ada di daerah masyarakat di daerah ini. Apakah nyampe bacaan-bacaan itu kepada orang yang sudah meninggal? Sementara hadisnya yang dipakai ini katanya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin. Padahal itu yang kalau sudah mati 3, Pak Ustadz. Ini yang menjadi pertanyaan. 3 yang akan hanya bisa digunakan oleh orang mati itu sendiri. Nah, sementara kalau kita melihat hadis, kayaknya iya, melihat hadisnya kayaknya. Tapi kalau kita memahami hadis, jangan. Kalau kita memahami hadis sudah jelas, kita paham hadis dulu. Nanti saya akan masukkan takrifnya. Kalau kita melihat hadis, kayaknya iya, bahwa orang mati itu, saya membaca surat Yasin kepada orang si Zaid yang sudah meninggal, tidak akan nyampe kalau melihat hadis ini. Tapi coba lihat teks-nya, biar kita jelas. Kita bicara ilmu nahwu pada adik-adik yang sudah mempelajari ilmu nahwu di sini dan sorfiyahnya.
Lihat teks. Lafal mata di situ kiasan daripada fi'il madi, bukan fi'il mudhari', dan didahului dengan isim syarat, adat syarat maaf, berupa ida. Di sini apabila sudah mati, maknanya tadi wis sudah saya maknain wis. Tadi sudah saya maknain. Apabila sudah mati, berarti kalau orang mati bahasanya akan seperti itu. Amalnya itu tidak akan berguna kecuali 3. Sedekah, ilmu, anak yang soleh, mau mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana kalau yang hidup? Lah, teksnya hadis jelas kok. Teksnya hadis ini jelas idza mata, bagi yang mati. Amalnya itu akan tidak bisa digunakan kecuali 3. Ini hadisnya sudah jelas. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya seperti ini, padahal hadisnya ini jelas Pak Ustadz. Ini adalah orang itu hanya 3 orang mati itu yang bisa nyampe. Jadi kalau kita baca Yasin kepada orang mati tidak akan nyampe. Tolong biar ini diperjelas. Jadi adik-adik kalau ditanyakan di antara sekalian nanti teman-teman, ya lek wis mati tidak mungkin nyampe amalnya. Masa orang mati mau baca Yasin? Kan tidak mungkin. Kan gitu yang dimaksud. Di sini orang mati yang dibahas. Lah kalau yang hidup baca Yasin dihadiahkan kepada orang yang mati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ibadah sedikit yang kecil baik itu akan nyampe dan dapat pahala. Lah yang mati tidak nyampe, pantas. Lah yang hidup saya baca Yasin buat yang orang mati Zaid, kayak Zaid sudah mati. Nyampe pandai ya nyampe. Lewong kita baca sholawat kepada kanjeng Nabi itu beliau juga nyampe. Padahal beliau pun juga sudah wafat. Berarti kalau kayak baca sholawat kepada beliau tidak nyampe. Enak-enakan bahasa kan seperti itu dengan pakai teks ini. Berarti orang yang memahami teks ini yang keliru. Salah satu bukti. Ini sudah kalau memandang teks. Kita pandang dalam kitab. Saya masih ingat dalam sebuah kitab. Dalam kitab I'anatut Thalibin, bab mayit, juz awal, bab sholat mayit di situ. Itu saya masih ingat dalam sebuah kitab. Di situ ada pernah seorang yang meninggal. Kemudian ini biar tidak simpang siur. Hadis ini bagaimana sebenarnya pemahaman. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya. Katanya sahabat tanya kepada Gusti Kanjeng Nabi setelah menguburkan mayit. Sahabat bertanya, mal mayit fi qabrihi ya Rasul. Ada orang bertanya sahabat. Tanyanya sahabat, ya Nabi Allah, bagaimana sih keadaan mayit yang ada di kuburan itu? Tidak mungkin mayit itu wis orang mati ya. Bagaimana sih keadaan mayit yang ada di kuburan itu? Kanjeng Nabi itu menjawab, illa kal gharik al-mughawwith. Ada yang mengatakan al-mughawwith. Bagaikan orang yang tenggelam yang lagi mengharapkan pertolongan. Itu mayit yang ada dikuburkan. Lah, pertolongan itu berupa apa yang akan diharapkan oleh mayit yang ada di kuburan itu? Yantadiru da'watan. Di situ jelas talhaquhu min ibni akhihi au akhi min ibnihi au akhihi au sadiqin lah. Jadi mayit itu di dalam posisi dia sudah meninggal berada di kuburan, keadaannya seperti apa? Sebagai orang yang lagi tenggelam. Harapannya sebagaimana? Ketepatan hadis ini yang dibaca masalah malam ini kok keterangan hadis ini ya. Ya ketepatan memang. Dia mengharapkan yantadiru da'watan talhaquhu. Mengharap-harap doa yang mana doa itu akan bertemu atau nyampe kepada orang yang dibacakan doanya si mayit. Zaid membaca doa kepada Umar atau saya membaca doa kepada Zaid yang sudah meninggal. Padahal dia itu bukan siapa. Yang diharapkan dalam sebuah hadis min ibnihi au akhihi au sadiqin lah. Di kitab Fathul I'anatut Thalibin di situ ada mengharapkan doanya dari saudara atau teman atau dari anak-anak. Nah, doa itu yang diharapkan faida lahiqathu kanat ahabbah ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa itulah yang akan menjadikan penolong kepada orang yang sudah mati itu. Jadi jangan mengatakan ini hadis. Ada makalah yang pernah disampaikan yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat pada baginda Nabi. Jawabannya beliau. Jadi jangan mengatakan kalau kita baca Yasin buat orang yang sudah meninggal tidak nyampe. Ini sekarang ada pengertian, ada pemahaman hadis ini sudah dijadikan pemahaman yang seperti ini. Sehingga banyak perubahan-perubahan atau penyempelengan atau tentang adanya hadis itu yang sudah dirubah dalam segi pemahamannya. Padahal sudah jelas ini kalau melihat daripada teks hadis. Melihat dari paham hadis. Kalau melihat dari teks,
orang berarti tidak paham ilmu nahwu yang mengatakan idza mata ibnu Adam ing. Padahal lafal itu mata itu lafal fi'il madi. Maaf, ada yang pakai mata idza mata benuh, ada yang pakai mata idza mata al insanu, seperti itu. Sehingga sudah jelas hadis itu akan menjadikan kunci dan akan menjadikan kekuatan bahwa orang yang membaca surat Yasin pasti nyampe kepada orang mayit. Bacaan-bacaan anak-anak, bacaan teman, bacaan saudara atau siapapun yang mengirimkan Fatihah kepada orang yang mati itu pasti nyampe. Kalau tidak mati jangan baca sholawat pada kanjeng Nabi. Gitu aja wis. Kalau memang tidak nyampe bacaan-bacaan yang dibaca untuk orang mayit, maka orang itu tidak usah baca sholawat. Tidak perlu. Padahal sholawat itu sudah jelas nyampe kepada kanjeng Nabi. Ini kepada adik-adik yang sekarang ini mungkin ketepatan malam ini pengajian tepatan yang dimintakan itu pengajian tentang masalah hadis. Dan hadis yang dibacakan seperti ini. Dan hadis inilah yang akan menentukan. Jadi jangan menganggap orang yang membaca sholawat atau membaca Yasin untuk orang mati itu tidak nyampe. Hadisnya kalau pakai seperti ini suruh belajar dulu ilmu nahwu dan sorfiyahnya. Biar jelas. Dan biarkan itu mempelajari hadis-hadis yang lain biar tidak terjadi simpang siuran dengan pemahaman ini. Ini yang perlu difahami dengan hadis ini. Jadi saya ulangi, kalau mati memang sudah tidak ada lagi. Tidak bisa dia baca Yasin orang mati, tidak bisa. Tapi kalau kita baca Yasin hadiahnya buat orang mati nyampe. Hadisnya kalau ini pas. Wallahu a'lam bishawab.